Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teriring doa, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan materi perkuliahan kualitas daya listrik, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas materi dengan tema desain filter pasif single tune untuk mereduksi harmonisa pada sistem tenaga listrik. Nah, pada pemaparan materi ini akan dijelaskan langkah demi langkah bagaimana melakukan desain filter pasif single tune ya, berdasarkan data hasil pengukuran yang diperoleh. Untuk mengefektifkan waktu yang ada, langsung saja kita lihat ya data hasil pengukuran tentang kandungan harmonisa arus di suatu gedung perkantoran. Nah, data ini sama dengan data sebelumnya pada waktu kita membahas cara menggambar spektrum harmonisa arus dan cara menggambar arus sebagai fungsi waktu ya, ketika alat ukur yang kita gunakan hanya bisa menampilkan angka-angka, tidak bisa menampilkan secara visual bentuk gelombang arus maupun tegangan. Berikut adalah data ya hasil pengukuran besaran listrik pada salah satu fasa dari instalasi listrik 3 fasa suatu gedung perkantoran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur Clamp-on Power High Tester Hioki 328620. Adapun data yang diperoleh ya, tegangan saluran ke netral 226 volt, arus saluran 48,40 ampere, daya semu 10,938 kilovolt ampere, daya real atau daya nyata ya 8,204 kilowatt, faktor daya atau KOSPI 0,750, lagging ya, dan frekuensi sistem diketahui 50 Hz. Adapun kandungan data ya harmonisa arus diketahui ya, orde 1 atau arus fundamental atau arus dasar ya 43,4 ampere ya. Dan ini kita nyatakan sebagai 100% ya. Harmonisa kedua ya 0,1 ampere atau 0,2% terhadap arus dasar, terhadap arus fundamental ya. Harmonisa ketiga 7 ampere atau 16,1 ampere 16,1% dan seterusnya ya sampai dengan data arus orde ke-20 atau harmonisa ke-20. Pertanyaannya di sini adalah desainlah suatu filter pasif single tone yaitu rangkaian seri RLC untuk mereduksi kandungan harmonisa kelima dan ketujuh dengan menggunakan pendekatan. Nah, untuk yang pertanyaan A, pendekatan yang digunakan diharapkan dengan melakukan kompensasi daya reaktif. Misalnya, yang semula faktor dayanya 0,750 akan diperbaiki menjadi 0,950. Kemudian pendekatan yang kedua itu tidak memperhatikan kompensasi daya reaktif ya, tetapi lebih menekankan pada penghilangan arus harmonisa yang ditargetkan ya. Jadi kan kita di sini akan menghilangkan harmonisa kelima dan ketujuh ya.
Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan arus harmonisa yang akan dihapus, yaitu arus harmonisa kelima dan ketujuh. Nah, untuk desain ini gunakan faktor kualitas Q45 ya. Dan penyetelan tuning ya itu lakukan sedikit di bawah harmonisa target ya. Jadi kalau di sini ya target harmonisanya adalah harmonisa kelima ya. Berarti frekuensinya 5 kali 50 Hz ya atau 250 Hz. Nah, untuk penyetelannya jangan dilakukan di 250 ya, tetapi kurang dari 250 ya, itu maksudnya. Demikian juga harmonisa ketujuh ya, berarti kan frekuensinya 7 kali 50 Hz ya, atau 350 Hz ya. Nah, untuk desain filter pasif ini, targetnya jangan di 350 Hz ya, tetapi kurang dari 350 Hz. Nah, tadi disebutkan ya bahwa faktor daya target adalah 0,950 ya. Faktor daya target 0,950 ya. Nah, bisa kita lihat ya di tabel yang sudah ditulis ulang ya. Ini faktor daya target ya. Nah, sedangkan faktor daya awalnya adalah 0,750 ya. Nah, kemudian tadi ya untuk penyetelan suningnya diharapkan sedikit di bawah frekuensi target ya. Jadi kalau ya untuk harmonisa kelima itu kan 5 kali 50 Hz ya. Nah, limanya akan kita ubah menjadi 4,85 ya. Jadi frekuensi targetnya nanti 4,85 kali 50 Hz ya untuk harmonisa kelima. Dan untuk harmonisa ketujuh akan kita ambil 6,7 ya. Jadi tidak 7 kali 50 Hz ya, tetapi 6,7 kali 50 Hz ya. Itu untuk keperluan penyetelan suning ya atau penalaannya. Nah, kita mulai dengan pendekatan kompensasi daya reaktif ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya untuk pendekatan kompensasi daya reaktif ini? Yang jelas ya, eh, kos pi awal 0,750 ya. Nah, nanti kos pi akhir itu adalah 0,950 ya. Jadi ini kita sebut saja sebagai kos pi 1 ya. Dan ingin diubah menjadi cos P2 ya 0,950 ya. Nah, langkah-langkahnya ya. Jadi pertama hitung dulu kebutuhan kompensasi daya reaktif. Nah, jadi cos P1 itu 0,75 ya. Berarti ya kalau cos P1-nya adalah 0,75 ya. Nah, maka nanti akan kita dapatkan ya cos P1 0,75 ya. Maka P1-nya adalah 41,41 derajat ya. Nah, kemudian ya daya reaktif ya pada kondisi awal ya daya reaktifnya Q1 adalah S kali sin V1 ya. Dapatnya 7,229 kafar ya. Nah, kemudian yang kedua ya, cos P2 ingin dijadikan 0,95 ya. Artinya V2-nya akan diturunkan yang mula-mula 41,41 derajat menjadi 18,19 derajat. Yang artinya ya ki-nya asalnya Q1 7,229 kafar ya menjadi Q2 S kali sin V2 yaitu 3,415 kafar ya atau kVAR ya. Nah, oleh karenanya ya mula-mula kan Q1-nya 7,229.
ingin diturunkan nih menjadi Q2 3,415 eh, kafar ya. Nah, maka harus ada ya Q kompensasi ya sebesar Q1 kurang Q2 atau 3,814 kafar ya. Nah, yang apa daya kompensasi 3,814 kafar ini ya. Nah, itu akan disediakan oleh kapasitor ya. Jadi di sini kita akan menentukan kapasitor ya. Jadi nanti dari sini dapat C-nya berapa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa filter yang akan kita desain ada dua ya, yaitu harmonisa kelima dan harmonisa ketujuh. Nah, maka ini ya, si C ini nanti harus dibagi ya. Satu untuk C5, satu lagi untuk C7 ya. Jadi tidak masing-masing C itu menanggung 3,814 kafar ya. Ya tidak seperti itu gitu ya. Jadi tidak 3,814 itu ya dikompensasi oleh kapasitor di filter harmonisa kelima dan filter harmonisa ketujuh. Nah, ini diatasi berdua ya. Jadi nanti dari 3,814 kVAR ini bakal dapat C kompensasinya berapa. Nah, cek kompensasi itu ya, itu nanti dibagi ya, dibagi untuk C di filter harmonisa kelima dan untuk C di filter harmonisa ketujuh. Jadi tidak masing-masing ya. Jadi di sini harus hati-hati, tidak masing-masing. Nah, setelah itu ya masing-masingnya itu berapa gitu ya. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan ya si kompensasi daya reaktifnya itu 3,814 kVAR ya. Lalu pembagiannya bagaimana ya? Memang ada yang pembagiannya praktis ya, yaitu langsung saja dibagi dua ya. Jadi 3,8 itu masing-masing 1,9 kVAR. Nah, tetapi ada yang lebih akurat ya. Yang lebih akurat itu dilihat dari proporsi arusnya ya. Jadi dilihat dari proporsi arus. Nah, kan si harmonisa kelima arusnya 12,1. Harmonisa ketujuh arusnya 11,5 ya. Nah, artinya apa? Proporsi ya, proporsi untuk harmonisa kelima ya untuk kompensasi daya reaktifnya itu harus lebih besar ya karena nilai arus harmonisanya juga lebih besar. Nah, jadi menghitungnya ya boleh sih, boleh ya dibagi dua langsung ya. Hanya kalau ingin lebih bagus lagi dilihat dari proporsi arusnya ya. Jadi kita lihat ya untuk harmonisa kelima kan harusnya 12,1 ya. Nah, 12,1 ini I5 ya. Nah, 11,5 ini adalah I7 ya. Nah, I7. Kalau ditotalkan 23,6, maka proporsinya untuk H5 itu 12,1 dibagi 23,6. Dapatnya 0,5136 atau boleh juga disebutkan proporsinya itu 51,36% ya. Nah, sedangkan untuk H7 ya, untuk H7 itu proporsinya 48,64%. Nah, jadi nanti ya untuk Q-nya akan beda-beda ya. Jadi Q untuk 5 itu adalah 51,36% kali Q kompensasi ya. Tadi tadi itu 3,814 ya. KVAR ya. Nah, sedangkan untuk Q7 48,64% ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya daya reaktif untuk tiap filter ya. Nah, maka filter harmonisa kelima ya daya reaktifnya itu 1,96 kvar ya. Itu 3,814 kali 51,36%. Dan untuk filter harmonisa ketujuh C-nya itu ya
harus bisa menghasilkan daya reaktif 1,85 kVAR ya. Karena nanti si kapasitor ini fungsinya adalah mensuplai daya reaktif ya, mensuplai daya reaktif ya untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif dari beban yang akan dikompensasi tadi ya. Jadi kan nanti si harmonisanya itu akan turun kalau dikompensasi ya. Dikompensasi sebesar 3814. Siapa yang ngasih kompensasinya? Kapasitor ini ya. Berapa nilai kapasitornya ya? Coba kita lihat ya bagaimana cara menghitung nilai kapasitornya ya. Nah, desain komponen filter ya. Tadi baru sampai ya daya reaktif dari filter tersebut. Nah, desain komponen filter ini ada rumus-rumus yang perlu kita gunakan ya. Nah, ini gunakan rumus ya. Tadi kan sudah ada Q ya. Kalau dari Q itu dapat reaktansi kapasitif XC V kuadrat dibagi Q ya. Nah, dari XC kita dapat C ya. Jadi kapasitas kapasitor yang digunakan 1/2 VF XC ya. Lalu dapat L dan dapat R ya. Nah, untuk R itu kita menggunakan XL per Q, tapi Q-nya bukan daya reaktif ya. Q di sini adalah faktor kualitas ya. Ini jadi rada beda ya. Kalau Q yang tadi ya, yang ini nih. Nah, ini itu daya reaktif ya. Ini daya daya reaktif ya. Daya reaktif. Nah, tapi kalau Q ini faktor kualitas ya. Nah, faktor kualitas ini. Jadi meskipun sama-sama Q ya, beda eh, pengertiannya ya. Nah, ini filter harmonisa kelima. Nah, di sini kenapa bukannya 250 Hz ya? Ini bukan 250 Hz ya. Nah, ini karena kita menggunakan tadi ya tuning sedikit di bawah frekuensi target ya. Jadi bukan 250 ya. Jadi 242,5 itu ya bukan 5 kali 50 ya. Nah, tetapi ini adalah 4,85 kali 50. Jadi ada penurunan 15% ya. Nah, ini kenapa turunkannya 15%? Nah, ini berdasarkan literatur yang digunakan ya. Nah, nanti dapat XC ya. XC-nya V kuadrat 226 kuadrat bagi Q-nya tadi 1,96 ya untuk harmonisa kelima ya 1960 volt ampere reaktif. Nah, dapatnya 26,06 ohm ya. Nah, dari XC5 itu dapat C5 25,3 mikrofarad. Nah, kemudian dapat L5 ya menggunakan rumus L 1/2 VF dikuadratkan ya kali C ya dapat 0,689 mili dan R5 ya menggunakan faktor kualitas ya. Jadi ini 45 ini adalah faktor kualitas ya atau quality factor ya. Nah, ini faktor kualitas. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung ya parameter dari komponen filter untuk harmonisa ke-7 ya. Jadi untuk harmonisa ke-7 sama ya. Kenapa bukan 7 kali 50 atau 350 Hz tetapi hanya 6,7 ya kali 50 335 Hz ya. Nah, ini dapat ya XC ya menggunakan rumus yang di samping kiri ya lalu dapat C7, dapat L7 dan dapat R7. Dan kalau ini kita ringkas, kita kumpulkan, maka dapatnya seperti ini ya. Ini ringkasan hasil desain ya. Untuk C5 ya, untuk filter C5 frekuensi tuningnya ya 242,5 Hz yaitu 4,85 kali 50.
C-nya 25,3 mikrofarad, L-nya 0,689 milihenry, R-nya 0,0234 ohm, dan Q kompensasinya 1,96 kilovolt ampere reaktif ya. Lalu untuk filter 7 ya, frekuensi tuningnya 335 Hz ya, 6,7 kali 50. Kapasitas kapasitor yang dibutuhkan 17,3 mikrofarad, induktornya 0,781 milihenry, R-nya 0,0365 ohm, dan eh, daya ya reaktif kompensasinya 1,85 kVAR. Nah, kalau digambar ya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ya, ada sumber ya. Ini di salah satu fasa ya. Jadi karena di salah satu fasa ya digambarkan satu fasa saja ya. Nah, jadi di sini ya ada filter ya, ada filter untuk harmonisa kelima dan untuk harmonisa ketujuh. Nah, di mana ya pada kasus ini ya angka-angka yang diperoleh di sini eh, mencari nilai RLC-nya menggunakan pendekatan kompensasi daya reaktif. Nah, selain pendekatan kompensasi daya reaktif ya, nah kita akan melihat ya pendekatan yang lain ya, yaitu pendekatan arus harmonisa yang akan dihapus ya. Nah, untuk apa perhitungannya ya? Caranya kita harus tahu ya arus harmonis yang akan dihapus ya harmonisa kelima tadi 12 koma ya dan harmonisa ketujuh 11 koma ya. Nah, jadi untuk menghindari overkompensasi ambil 90% dari V kali I harmonisa. Nah, biasanya diambil di antara 80% sampai 95%. Nah, jadi ya daya reaktif yang akan disiapkan atau disediakan oleh filter ya, daya reaktif yang akan disiapkan oleh filter itu ya. Nah, jadi misalnya oleh 5 gitu ya. Nah, nanti Q5-nya itu adalah V ya yang 22 volt kali I harmonisa kelima gitu ya. Nah, tetapi ya untuk menghindari overkompensasi ya. Nah, ini dikali ada faktor ya. Ini ada faktor pengali ya. Nah, ini boleh diambil antara 0,8 sampai 0,95. Di contoh ini akan kita ambil 0,9 ya atau 90% ya. Nah, jadi itu ya daya reaktif yang akan apa namanya yang harus disediakan ya oleh filter 5 gitu ya. Jadi oleh kapasitor pada filter 5 itu daya reaktifnya V kali I5 kali 90%. Demikian juga untuk Q7 ya. Tinggal ganti I-nya dengan I7. Maka ya tadi ya ini adalah V ini kali I5 ya. Ini V, ini kali I7. Nah, sedangkan ini adalah faktor koreksi ya, faktor koreksi ya untuk menghindari tadi apa yang disebut dengan overkompensasi ya. Karena kalau overkompensasi ya itu justru bisa merugikan ya. Overkompensasi bisa merugikan. Salah satunya adalah bukannya mengurangi harmonisa malah bisa menambah harmonisa gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kan di metode ke satu ya dihitung dulu perbaikan faktor daya dapat Q total. Lalu Q total itu ya dibagi ya oleh berapa filter. Kalau filternya dua, cara paling sederhana daya kompensasinya dibagi dua ya. Tetapi lebih bagus berdasarkan proporsi ya. Nah, kalau di sini ya menghitung daya reaktifnya bukan dari perbaikan faktor daya ya. Langsung masing-masing V kali I ya. V kali I harmonisa hanya ya ada faktor koreksi yaitu 0,9. Mau 0,8 boleh ya, paling rendah 0,8, paling tinggi 0,95 ya.
Nah, setelah dapat Q-nya ya, sama urutannya ya. Kalau udah dapat, jadi bedanya dengan cara yang pertama tadi, cara mendapatkan Q-nya saja. Kalau udah dapat Q ya, kita bisa mencari XC ya. Reaktansi kapasiti perumusnya V kuadrat bagi Q. Dapat XC 5 ya 20,75 ohm dan XC 7 21,84. Nah, biasa lagi ya. Kalau udah XC dapat C ya. Jadi dapat C ya. Gunakan rumus ya. XC itu 1/2 VFC sehingga bisa dibalik ya. Dapatnya 31,62 dan 21,76 mikrofarad ya. Kemudian nilai induktansi ya sama ya 13,62 dan 10,37. Nah, kemudian ya selain nilai induktansi ada juga nilai resistansi ya. Nilai resistansi didasarkan pada faktor kualitas ya. Nah, ini ya. R ya nilai resistansi adalah 2 VFL dibagi Q ya. Nah, kalau Q-nya sudah diketahui 45 ya. Tinggal nyari 2 VFL-nya. Nah, dengan rumus ini nanti kita dapatkan ya 2 VFL dibagi 45 dapatnya ya untuk R5-nya 0,4612 ohm dan untuk R7-nya 0,4852 ohm. Udah ya semuanya udah dapat ya karena kalau sudah dapat Q kompensasinya ke sininya semua caranya sama. Nah, ini rangkaian hasil desain ya. Rangkaian hasil desain itu seperti ini. Kemudian kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi rada beda angkanya ya, rada beda angkanya. Eh, Kalau ingin mengetahui mana yang lebih bagus ya dalam mengurangi harmonisa, apakah dilihat dari sisi perbaikan faktor daya atau perbaikan harmonisa secara langsung. Nah, ini silakan bisa dicoba ya, disimulasikan ya. Jadi bisa menggunakan simulasi ya dengan software etap ya. Jadi bisa menggunakan simulasi etap ya, tinggal dimasukkan angka-angka yang tadi ya. Kita cek mana yang eh, paling bagus kinerjanya dalam mengurangi harmonisa. Nah, itulah ya cara mendesain ya filter pasif ya, filter pasif single tune untuk mereduksi kandungan harmonisa pada sistem tenaga listrik ya. Nah, ini baru ya filter pasif ya. Kan selain filter pasif ada juga filter aktif, filter hibrid ya. Ini baru filter pasif. Filter pasif sendiri juga ada beberapa jenis ya. Yang kita bahas di sini adalah terbatas untuk single tune ya. Nah, kemudian ini selain simulasi etap ya, kita juga bisa menggunakan MATLAB ya. Dengan MATLAB itu kita juga bisa mensimulasikan harmonisa. Nah, baiklah ya, kita lanjut ya. Tadi kan pada langkah-langkah desain itu ada beberapa besaran yang mungkin saja sebelumnya masih asing ya. Misalnya kok ada faktor kualitas dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini akan kita jelaskan ya. Apa itu faktor kualitas Q pada filter harmonisa? Faktor kualitas Q pada filter LC menyatakan ketajaman resonansi filter. Jadi menyatakan ketajaman resonansi filter. Q adalah omega L dibagi R ya, atau 1/omega RC ya. Q itu omega L bagi R atau 1/omega RC. Nah, kalau Q tinggi ya, faktor kualitas tinggi itu berarti selektivitas tinggi ya. Resonansi tajam, menyerap harmonisanya lebih baik.
tetapi rentan terhadap resonansi sistemik. Kalau Q rendah ya, dia lebih lebar ya, lebih lebar, menyerap lebih banyak frekuensi, tetapi kurang efisien, tapi lebih stabil ya. Q rendah itu ya lebih lebar ya, spektrumnya menyatakan lebih banyak frekuensi ya, menyerap lebih banyak frekuensi ya. Karena tadi ya apa namanya, makanya dia akan menjadi lebih stabil ya. Nah, lebih stabil ya, tetapi kurang efisien ya. Nah, itu untuk faktor kualitas ya. Nah, referensi nilai faktor kualitas pada desain praktis ya. Nah, ini ada jenis filter, ada rentang Q yang umum, dan sumber atau referensi yang digunakan. Untuk filter harmonisa kelima dan ketujuh, rentang Q yang umum digunakan 20 sampai 60 ya. Itu menurut standar IEEE nomor 1531 2003. Nah, kalau jenis filternya high pass filter ya, Q-nya sebaiknya antara 5 sampai 15. Nah, ini sumbernya ABB Application ya, Passive Harmonic Filter Design. Kemudian typical detune filter ya 20 sampai 50. Ini dari Siemens, Eaton, Power Quality Handbook seperti Dogan dan lain-lain ya. Ini adalah referensi nilai faktor kualitas untuk desain praktis. Jadi tadi di contoh 45 ya hanya contoh saja gitu ya. Jadi boleh 20 sampai 60. Nah, yang perlu dicatat adalah semakin tinggi Ki, maka semakin tajam proses filtering atau penyaringan. Tetapi semakin besar juga risiko terjadinya resonansi paralel dengan impedansi sistem. Nah, berikut adalah penentuan nilai Q ya, panduan praktis ya untuk filter tune ke-5 ke-7 tadi antara 30-50, efektif menyerap harmonisa target, aman dari resonansi kecil. Untuk high pass filter ya, frekuensi tinggi campuran, gunakan Q rendah 5 sampai 15 ya. Untuk pertimbangan lainnya, jika sistem sangat sensitif tapi terhadap resonansi, maka turunkan Ki ya ke nilai 20 sampai 30 ya. Jadi jika sistem sangat sensitif terhadap resonansi, nah nanti turunkan Q ke 20 sampai 30. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya untuk ini penentuan nilai Q ya sebentar ya. Ini tadi standar ya, penentuan nilai panduan praktis. Filter racun 5 ke 7 ya, gunakan Q 30 sampai 50, efektif menyerap harmonisa target, aman dari resonansi kecil. High pass filter 5 sampai 15, menyerap harmonisa tinggi yang bervariasi. Lainnya, jika sistem sangat kreatif terhadap resonansi, turunkan Q ke 20 sampai 30. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mengapa filter harmonisa disetel sedikit di bawah frekuensi target ya? Jadi kalau misalnya tadi harmonisa kelima, kenapa bukan di frekuensi 5 kali 50, tapi malah 4,85 kali 50? Nah, filter harmonik biasanya tipe LC disetel sedikit di bawah frekuensi harmonik target, bukan tepat pada frekuensinya ya. Jadi bukan pada nilai L, tetapi di bawah ya. Jadi disetel sedikit di bawah frekuensi harmonik target. Nah, ini dilakukan untuk mengantisipasi pergeseran frekuensi resonansi ke atas jika ada kondensator dalam filter yang gagal atau fuse putus. Nah, jadi misalnya tadi kita pasang paralel ya, filter harmonisa kelima ke tujuh. Nah, lalu yang kelima ya si tramponya rusak gitu ya. Jadi yang kelima itu ya apa si kok trafo si piusnya putus gitu ya. Si piusnya putus ya atau gagal, maka yang beroperasi kan hanya
satu kapasitor saja, jadi C-nya lebih kecil. Kalau C lebih kecil, frekuensinya makin besar. Makanya untuk menghadapi masalah tersebut ya, disetel sedikit di bawah. Nah, ini misalnya alih-alih menyetel pada frekuensi 250 Hz, maka filter disetel pada 4,85 kali 50 Hz. Nah, ini ya penurunan ini memberi margin keamanan sehingga filter tetap efektif menyerap harmonik meskipun ada degradasi pada komponennya ya. Nah, itulah ya materi mengenai desain filter pasif single tone untuk mereduksi harmonisa pada sistem tenaga listrik ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya, bisa dipraktekkan dan untuk melihat efektivitasnya ya, sebaiknya disimulasikan dengan etap atau MATLAB ya. Nah, di sini ya sebetulnya Bapak akan melanjut juga ya ke simulasi etap ya. Hanya mungkin nanti belum sekarang-sekarang ya. Jadi nanti harus nunggu dulu ya videonya muncul ya untuk simulasi menggunakan etap. Sementara itu saja ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.